Halo, perkenalkan nama aku Nabila Fauzia Ardani dari kelas 6C. Di sini aku akan bercerita tentang dongeng bawang putih dan bawang merah. Sudah pada sering dengar kan? Yuk langsung saja. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang asri, tinggallah seorang pedagang bersama anak perempuan cantiknya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari, setelah ayah Bawang Putih pulang dari berdagang, dia memperkenalkan kepada Bawang Putih seorang janda dan anak gadisnya yang bernama Bawang Merah. Tidak lama kemudian, si pedagang pun menikahi ibu Bawang Merah karena takut Bawang Putih kesepian di rumah ketika dirinya sedang berdagang. Saat ayahnya pergi, Ibu Tiri dan Bawang Merah akan memperlakukan Bawang Putih layaknya seorang pembantu untuk melakukan semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci baju, menyapu lantai, atau mencari kayu bakar. Jika tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya. Setiap pagi, akan terdengar teriakan ibu tiri dan bawang merah bergantian. Bawang merah, cuci bajuku! Belum selesai mencuci baju, bawang putih sudah dipanggil ibu tirinya. Bawang putih, siapkan sarapan, kami sudah lapar. Baik, Bu. Karena bawang putih sering bekerja dan dihukum, tubuh bawang putih pun jadi kian kurus. Suatu hari, ayah bawang putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya semakin hari kian parah. Bawang putih sangat sedih, karenanya dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah bawang putih pun meninggal dunia. Bawang putih sangat sedih dan menangis. Ibu tiri dan bawang merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah bawang putih menjadi milik mereka. Lihat bawang merah, akhirnya dia meninggal juga dan kita akan kaya raya. Hahaha. Kehidupan bawang putih pun menjadi semakin sengsara. Setelah ayahnya meninggal, tidak ada lagi orang yang menyayangi dan menghiburnya. Ibu tiri dan bawang merah semakin menyiksanya. Bawang putih hanya terus bersabar, meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari. Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku? Suatu hari, bawang putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Karena terlalu riang bersenandung, dia tidak sadar jika pakaian kesayangan ibu tirinya hanyut di bawah arus sungai. Ketika bawang putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena pakaian ibu tirinya tidak ada. Bagaimana ini? Aku pasti akan dihukum. Akhirnya bawang putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari pakaian ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang penggembala yang sedang memandikan sapinya. Paman, apakah paman melihat pakaian berwarna merah hanyut di sungai? Penggembala itu mengangguk dan menjawab, Oh iya, paman melihatnya. Sepertinya belum jauh tadi. Coba dikejar saja, nak. Sepertinya masih bisa diselamatkan. Bawang putih pun segera menyusuri sungai itu kembali. Hari mulai gelap, tetapi bawang putih belum menemukan pakaiannya yang hanyut. Ia sudah putus asa. Setelah lama menyusuri sungai, ia sampai di sebuah rumah kayu yang dihuni oleh seorang nenek tua. Bawang putih mengetuk pintu rumah itu. Permisi, apakah nenek menemukan pakaian merah milik ibuku? Kemudian nenek tua keluar dari dalam rumah dan menyapa bawang putih. Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, cu? Aku bawang putih, Nek. Nenek tua itu akan memberikan pakaian bawang putih dengan satu syarat. Bawang putih harus menemaninya selama seminggu di rumah sang nenek. Bawang putih bersedia menemani si nenek selama seminggu. Bawang putih membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi bawang putih untuk pamit pulang kepada si nenek. Si nenek memberikan pakaian itu kepada bawang putih. Bawang putih, ini baju merah yang kamu cari, nak. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah kepadamu sebuah labu untukmu, karena kamu sudah menemaniku dan membantuku. Pilih yang mana yang kamu suka, nak. Di meja sudah ada 2 buah labu kecil dan besar.
Bawang putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu besar, sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian miliknya. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham? Baik, Nek, aku akan menuruti semua perintah Nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan saudara tirinya bawang merah. Dari mana saja kau bawang putih? Kamu sudah berani melawan ya? Aku tadi... Cukup bawang putih, kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus memarahi bawang putih. Lalu mereka melihat labu yang dibawanya. Belah labu itu dan masaklah. Kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi. Kemudian bawang putih pun mengambil pisau di dapur dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya sebab isi labu itu penuh dengan emas yang berkilauan. Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Lalu bawang putih pun menceritakan apa yang dialami kemarin. Aduh bawang putih, seharusnya kamu memilih labu besar, isinya pasti lebih banyak emas. Mendengar kata-kata bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapatkan ide. Sepertinya aku mendapatkan ide. Keesokan harinya, ibu tiri menyuruh bawang merah pergi ke sungai. Ia sengaja menghanyutkan pakaian, lalu bawang merah mengikuti arah pakaian itu. Dan benar saja, pakaian itu kembali dipungut oleh nenek tua. Bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah nenek tua, bawang merah mengetuk pintu itu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, bawang merah pura-pura sedih dan menanyakan soal pakaian merah itu. Nenek yang baik hati, apa nenek menemukan pakaian merah milik ibuku? Oh iya, kebetulan nenek temukan tadi di sungai. Seperti halnya dengan bawang putih, si nenek baru akan memberikan pakaian itu jika bawang merah menemaninya selama seminggu. Dengan terpaksa demi mendapatkan buah labu itu, bawang merah pun menemani nenek di rumah selama seminggu. Selama di rumah nenek, bawang merah hanya bermalas-malasan. Ia tidak sedikit pun membantu pekerjaan rumah nenek. Bosan sekali di sini. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan ini. Akhirnya, tiba waktunya bawang merah pulang. Kemudian, nenek itu memberikan pakaian bawang merah kepadanya. Bawang merah bertanya kepada nenek tua itu, "Bukankah seharusnya aku mendapatkan labu ya, Nek?" Dengan terpaksa, nenek memberikan labu itu kepada bawang merah, dan ia disuruh untuk memilihnya. Pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja, bawang merah memilih labu yang besar. Aku pilih yang besar dong, Nek. Iya, silahkan. Ingat, jangan dibuka labu itu sebelum sampai di rumah. Iya, Nek, itu pasti. Aku pulang dulu ya, Nek. Ibu bawang merah menemui bawang merah di tengah hutan. Dan mereka pun membuka labu itu saking tidak sabarnya mendapatkan banyak perhiasan. Bu, ayo kita buka sekarang saja. Iya, ayo kita buka sekarang saja. Ibu juga sudah penasaran. Namun, alangkah terkejutnya mereka sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan kelabang. Mereka pun digigit oleh binatang-binatang berbisa itu. Mana perhiasan? Kenapa isinya binatang-binatang ini? Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan oleh bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia bersama perhiasan pemberian nenek tua. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Nah, sekian dongeng tentang bawang putih dan bawang merah. Kira-kira pesan apa ya yang dapat diambil dari dongeng tadi? Pesan utama dari dongeng di atas adalah segala perbuatan baik maupun buruk akan dibalas dengan yang setimpal. Jadi, teruslah berbuat baik kepada orang lain agar hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Sekian dari aku, maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa lagi.